Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Semoga ananda soleh dan soleha selalu dalam keadaan sehat, ceria dan tetap semangat meraih pahala dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Anda soleh yang berada di rumah tetap semangat ya belajar. Semoga Allah mudahkan dan wabah ini cepat berlalu. Amin ya Allah. Nah, sebelum kita masuk ke dalam tahap pembelajaran, mari kita sama-sama membaca doa sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Alhamdulillah. Taib ananda soleh dan soleha. Alhamdulillah kita sudah membaca doa. Semoga Allah mudahkan kita dalam belajar. Amin ya rabbal alamin. Baik ananda soleh dan soleha, pada kesempatan ini kita akan belajar mapel SKI, yaitu sejarah kebudayaan Islam. Untuk apa sih kita mempelajari sejarah kebudayaan Islam? Ada yang tahu kira-kira apa ya tujuannya? Iya, betul sekali. Tujuannya adalah agar kita mengetahui perjuangan Rasulullah, perjuangan sahabat yang rela mati syahid di jalan Allah. Semoga kita bisa bertemu dengan Rasulullah dan sahabatnya di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Taib ananda soleh dan soleha, kita akan masuk ke dalam sirah, yaitu yang berjudul Perang Uhud. Kita ulang sekali lagi, yang berjudul Perang Uhud. Nah, di Jazirah Arab, yaitu Gunung Uhud, menjadi saksi bahwa bagaimana perjuangan Rasulullah dan sahabatnya melawan orang kafir Quraisy. Dan saat itu mereka ingin membalas dendam kepada Rasulullah karena Rasulullah dan bersama sahabatnya menang di perang Badar. Lalu apa yang terjadi? Abu Sufyan pada bulan Syawal tahun 3 Hijriah, pasukan kafir itu berjumlah 3.000 orang. Dan mereka membawa 200 kuda perang dan 3.000 unta untuk makanan mereka. Mereka semua ingin membalas dendam kepada Rasulullah agar mereka menang. Mereka menyiapkan pasukan yang begitu banyak. Mereka membawa kuda perang yang begitu banyak agar mereka menang di peperangan tersebut, yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Mereka semuanya pergi meninggalkan kota Mekah sehingga mereka pergi ke kota Madinah. Nah, ternyata Abu Sufyan membawa yaitu orang yang sangat ahli dalam peperangan, taktik berperang, strategi peperangan. Siapa yang dibawa oleh Abu Sufyan? Yaitu Khalid bin Walid. Sebelum Khalid bin Walid masuk Islam, Abu Sufyan juga membawa tuhan-tuhan yang mereka sembah agar mereka semuanya menang dalam peperangan tersebut. Lalu orang kafir Quraisy membuat perkemahan, yaitu di lembah Saka, yaitu di lembah dua mata air. Nah, ternyata di kota Madinah masih terasa aman, tentram. Nah, ternyata ada yang paman Rasulullah yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Beliau menulis surat kepada Rasulullah memberitahukan bahwa orang kafir Quraisy telah menyiapkan pasukan yang begitu besar untuk menyerang kota Madinah. Dan pasukan itu telah berangkat menuju kota Madinah. Lalu Rasulullah bersama sahabat mendiskusikan penyusunan untuk melawan kafir Quraisy yang begitu sudah siap melawan Rasulullah. Lalu Rasulullah memberikan sesuatu ide bahwa mereka akan melawan orang kafir Quraisy itu di dalam kota Madinah, sehingga mereka akan terjebak di dalam kota Madinah dan orang Islam bersama sahabatnya dengan mudah melawan orang kafir Quraisy, sehingga mereka tidak bisa lagi keluar dari kota Madinah. Ternyata saat memikirkan suatu ide akan berperang di dalam kota Madinah, ternyata ada beberapa sahabat yang menyusulkan suatu ide kepada Rasulullah bahwa mereka akan berperang di luar
kota Madinah. Kemudian Rasulullah menerima usulan tersebut. Rasulullah pulang ke rumah dan keluar dengan membawa pedang. Sehingga Rasulullah bertemu dengan sahabat-sahabatnya, yaitu Hamzah. Hamzah berbicara dengan Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi Muhammad menerima usulan sahabat tersebut. Sehingga mereka semuanya pergi meninggalkan kota Madinah. Rasulullah memimpin pasukan dengan membawa pasukan 1.000 pasukan. Dan juga Rasulullah itu membawa 50 pemanah yang sangat hebat. Tetapi tidak bisa mengimbangi pasukan Abu Sufyan dengan 3.000 pasukan, sedangkan Rasulullah 1.000 pasukan. Nah, ada beberapa orang dalam peperangan tersebut, ada yang ingin pulang kembali ke kota Madinah. Mereka takut bahwa mereka itu kalah, sedangkan orang kafir 3.000, orang Islam 1.000. Mereka itu adalah orang-orang munafik. Mereka berjumlah 300 orang. Ada beberapa pemuda yang begitu belia yang ingin ikut peperangan tersebut. Lalu Rasulullah melihat anak-anak tersebut, yaitu yang bernama Usama bin Zaid, Usaid bin Hudair, Zaid bin Sabit, Zaid bin Arqam, Abu Sa'id Al-Khudri dan lainnya. Lalu Rasulullah hanya mengizinkan anak itu yang bernama Rafi bin Khudais karena dia pandai dalam memanah. Kemudian Rasulullah sesampainya di Gunung Uhud, Rasulullah menyusun strategi, menyiapkan 50 orang yang pandai memanah, yaitu berada di atas bukit Uhud yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair, sehingga mereka semuanya kocar-kacir, yaitu musuh Islam semuanya mati. Sehingga pemanah yang di atas bukit melihat bahwa orang kafir Quraisy yaitu mundur dari peperangan Uhud tersebut. Kemudian Abdullah bin Jubair melarang mereka untuk turun karena tidak ada perintah dari Rasulullah. Namun apa yang terjadi? Mereka tidak mendengar. Pasukan dari 50 dari bukit tersebut turun hanya untuk mengambil harta rampasan yang ditinggalkan oleh kafir Quraisy. Kemudian apa yang terjadi? Khalid bin Walid melihat kejadian tersebut, lalu Khalid bin Walid memikirkan strategi. Kemudian apa yang terjadi? Khalid bin Walid memutar dari belakang untuk melawan orang Islam. Sehingga apa yang terjadi? Orang Islam banyak terbunuh di bukit Uhud. Kemudian para orang kafir Quraisy ingin membunuh Rasulullah, akan tetapi pasukan Islam tetap melindungi Rasulullah, menjaga Rasulullah. Mereka berperang, siap mati, siap syahid hanya demi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasulullah yaitu meninggal satu persatu, terbunuh, hingga ketujuh sahabat itu terbunuh. Hanya tersisa 2 sahabat, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas dan Talha bin Ubaidillah. Keduanya melawan gempuran pasukan kafir hingga jari-jari Talha putus terkena pedang demi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Abu Sufyan melihat orang Islam telah bangkit dan melawan semua orang-orang kafir Quraisy, sehingga Abu Sufyan menarik pasukan untuk kembali mundur dari peperangan Uhud tersebut. Dan setelah peperangan telah selesai, Rasulullah bersama sahabatnya menyalatkan dan memakamkan sahabatnya yang syahid di jalan Allah, sehingga Rasulullah bersama sahabatnya kembali pulang ke kota Madinah dengan sebuah kemenangan. Nah, ananda soleh dan soleha, telah berakhir cerita kita yaitu tentang perang Uhud. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Semoga kita semua bisa meneladani perjuangan Rasulullah bersama sahabatnya yang rela mati syahid di jalan Allah hanya ingin mendapatkan
pahala di sisi Allah. Semoga kita bisa berjuang seperti Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Idola kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takbir, Allahu akbar. Nah, itu saja yang bisa Ibu Guru sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Ibu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.